Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Pada pertemuan yang pertama sejak kalian masuk kelas 11 semester awal ini, kita akan bahas tentang materi, yaitu dengan tema kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kedua paham ini, pertama sebelum kita bicara mengenai koloni Indonesia dan imperial di Indonesia, yang pertama awalnya kita akan bahas tentang bagaimana awal asal dari kedua paham ini. Kedua paham ini berawal muncul di Eropa bersama dengan paham-paham yang lain. Sebelumnya kita perlu tahu dulu apa pengertian kedua-duanya antara kolonialisme dan imperialisme. Ini merupakan paham yang sama. Ada persamaan, ada perbedaan. Ini yang kita bahas. Pertama mengenai kolonialisme. Artinya paham penguasaan wilayah untuk mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya. Sementara untuk imperialisme itu artinya paham penguasaan wilayah untuk mendapatkan kekayaan sebanyak-banyaknya, kemudian mendirikan pemerintahan baru di negara yang dikuasainya. Ini perbedaannya. Dengan demikian, persamaan keduanya, kedua paham itu merupakan paham penjajahan atau paham penguasaan wilayah negara lain. Jadi paham ini yang menganut oleh bangsa Eropa, di antaranya adalah Inggris, Prancis, Spanyol, Portugis, Jerman dan sebagainya. Sementara negara Asia merupakan negara yang menjadi sasaran negara-negara imperialisme ataupun kolonialisme. Itu merupakan perbedaan dan persamaan antara kolonialisme dan imperialisme. Lalu bagaimana dengan perkembangannya di Indonesia? Nah, untuk di Indonesia yang akan kita bahas adalah ini, kan? Nah, tentang proses kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Kedatangan bangsa Eropa di Indonesia ini merupakan bagian dari perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Setelah mengetahui atau memahami perbedaan antara paham kolonialisme dan imperialisme, diharapkan kalian dapat membedakan, mengklasifikasikan negara manakah yang termasuk negara kolonialisme atau negara imperialisme yang pernah berkuasa di Indonesia. Perkembangan kedua paham ini dibuktikan dengan proses kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Pertama, prosesnya dari proses kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, yaitu pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini merupakan
latar belakang motivasi secara umum, termasuk Indonesia. Nah, di Eropa tadinya telah bermunculan berbagai bentuk penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan ilmiah, teknologi, ilmu pengetahuan, sehingga mendorong bangsa Eropa untuk mendirikan atau mengadakan revolusi, namanya revolusi industri. Munculnya revolusi itu nanti akan melahirkan imperialisme. Dari imperialisme nanti berkembang menjadi kolonialisme. Misalkan di Inggris, negara Inggris pertama negara yang mempelopori revolusi industri. Kemudian Inggris menjadi negara imperialisme yang berhasil. Berikutnya, jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Kalian tahu Konstantinopel adalah ibu kota Romawi Timur. Dalam kejadian perang, yakni perang salib di Eropa, yang mana Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani. Apa akibatnya? Bangsa Eropa yang sebelumnya mendapatkan rempah-rempah berdagang cukup melalui Konstantinopel, namun setelah ibu kota ini dikuasai oleh Turki Utsmani, bangsa Eropa tidak bisa lagi atau dilarang membeli rempah-rempah atau berdagang melalui Konstantinopel. Apa akibatnya? Bangsa Eropa akhirnya saling berlomba untuk mendapatkan daerah baru di Asia, termasuk Indonesia. Maka muncullah imperialisme, kemudian berkembang menjadi kolonialisme. Yang ketiga, mencari rempah-rempah. Pencarian rempah-rempah. Jadi kedatangan bangsa Eropa itu selain mencari bahan-bahan baku untuk industri, mereka juga berupaya untuk mendapatkan rempah-rempah yang banyak di waktu itu, karena pada masa itu rempah-rempah merupakan bahan yang sangat vital untuk istilahnya itu menghangatkan tubuh mereka, mengingat Eropa termasuk wilayah yang cuaca dingin, jadi mereka butuh rempah-rempah untuk diperdagangkan di Eropa. Kemudian ada semboyan gold, glory, dan gospel. Munculnya berkembangnya semboyan G3 ini, 3G, yaitu gold, glory, gospel. Gold itu apa? Gold itu artinya emas, berarti kekayaan. Jadi bangsa Eropa itu berusaha untuk mendapatkan kekayaan. Glory itu kejayaan. Demi kejayaan bangsanya, mereka rela berlomba untuk mendapatkan daerah baru. Yang ketiga, gospel. Gospel itu artinya gereja, berarti kaitan apa dengan penyebaran agama Nasrani. Dari semboyan inilah mereka termotivasi demi bangsanya, demi agamanya, mereka saling berlomba untuk mendapatkan daerah baru, termasuk di Asia. Lalu bagaimana tentang perkembangan imperialisme dan kolonialisme di Eropa? Pak bilang perkembangan imperialisme dan kolonialisme di Eropa. Bapak sampaikan yang pertama dulu imperialisme. Karena apa? Dengan adanya imperialisme nanti akhirnya berkembang menjadi kolonialisme. Lebih jelasnya,
bangsa Eropa yang pertama datang ke Indonesia yaitu bangsa Portugis. Ya, bangsa Portugis itu memiliki tokoh, diantaranya ini Alfonso de Albuquerque yang berkuasa di Malaka. Nanti mereka berhasil kemudian Ternate. Jadi bangsa inilah yang nantinya pertama kali tiba di Indonesia melalui Kepulauan Maluku atau Ternate. Bangsa Portugis ini apakah termasuk bangsa atau negara imperialis atau kolonialisme? Kalau kita cermati, bangsa Portugis ini tidak pernah mendirikan pemerintahan di Indonesia. Berarti bangsa ini, Portugis merupakan bangsa imperialisme. Karena bangsa Portugis hanya cukup berusaha mendapatkan kekayaan beberapa rempah, termasuk juga Spanyol. Spanyol juga merupakan bangsa imperialisme karena Spanyol juga ke Asia dan bahkan juga sampai di Indonesia. Kedua bangsa Eropa itu bahkan hampir terjadi pertikaian, konflik dalam memperebutkan Kepulauan Ternate atau Maluku. Spanyol, di tokohnya Sebastian Elcano. Sebastian Elcano tiba di Maluku. Jadi lebih dulu Portugis 1512, nyusul Spanyol 1522. Kedua bangsa Eropa itu konflik untuk memperebutkan Maluku, yang kemudian konflik dapat dicegah berakhir setelah diadakannya perjanjian Saragossa. Perjanjian ini di bawah pelopor atau dipelopor oleh Paus, pemimpin gereja di Eropa, Vatikan. Karena Paus pemimpin agama, maka kedua bangsa ini akhirnya mengakhiri konflik dan keduanya menandatangani perjanjian Saragossa yang hasilnya Portugis tetap berkuasa di Maluku, sementara Spanyol harus meninggalkan Maluku yang nantinya kemudian berkuasa di Filipina. Boleh. Nah, selanjutnya bangsa Eropa yang datang ke Indonesia, yang tiba di Indonesia adalah Belanda. Belanda ini merupakan negara satu-satunya Eropa yang termasuk negara kolonialis. Lagi, Belanda merupakan negara kolonialis yang pernah berkuasa di Indonesia. Dari beberapa negara Eropa yang berkuasa di Indonesia, hanya Belanda lah yang termasuk negara kolonialis. Kenapa? Karena Belanda selain mendapatkan kekayaan sebanyak-banyak, tetapi Belanda juga berusaha untuk mendirikan pemerintahan yang baru, pemerintahan di negara yang dikuasai yaitu Indonesia. Kita tahu Belanda pernah mendirikan pemerintahan yang namanya pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Nanti akan kita bahas pada khusus materi sendiri bagaimana tentang proses terbentuknya pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Yang jelas pertama kali Belanda itu tiba melalui Pelabuhan Banten pada tahun 1596 di bawah pimpinan, ini ada tokoh Belanda yang terakhir ya, nah ini Cornelis de Houtman.
Nah, nyusul Jacob van Nix. Jadi di Banten mereka berdalih untuk mendapatkan rempah-rempah berdagang. Namun akhirnya Belanda berusaha untuk mendapatkan kekayaan yang banyak, menguasai daerah-daerah yang banyak di Indonesia. Dan akhirnya Belanda memutuskan untuk mendirikan pemerintahan yang ada di Indonesia, namanya Pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Tentunya setelah nanti muncul VOC. Nah, mengenai VOC, berdirinya VOC, tujuan VOC untuk apa berdiri, nanti kita akan bahas materi tersendiri. Demikian pertemuan yang pertama ini, dan sebagai tugas kalian, tolong buatlah kesimpulan dari apa yang tadi Bapak sampaikan, dan buatlah pertanyaan berupa pertanyaan uraian dari materi yang Bapak sampaikan. Bisa ditambah untuk mencari sumber referensi lain. Nanti pertanyaannya akan kita share ke Google Chrome, yang kemudian jawaban juga demikian. Terima kasih. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa kalian pahami. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.